Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobatku semuanya ya, berjumpa kembali kita di channel YouTube ini ya. Dan pada video kali ini kita nanti akan mempraktekkan bagaimana cara untuk mengkonfigurasi digital subscriber line atau DSL modem itu menggunakan aplikasi atau software simulator jaringan, yakni Cisco Packet Tracer ya. Seperti pada video sebelumnya yang sudah kita pelajari ya, menggunakan PowerPoint dulu kita pelajari panjang lebar mengenai modem ADSL ya, dimana modem ADSL ini merupakan perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer maupun router ke saluran telepon sehingga bisa mentransfer atau mengakses internet ya. Dan pada kesempatan kali ini adalah kesempatan untuk kita mempraktekkan. Jadi nanti kita sama-sama bareng-bareng nanti kita mempraktekkan bagaimana untuk menghubungkan PC client itu kita hubungkan nanti dengan modem ya. Kita hubungkan dengan ADSL modem ya, dan nanti kita akan coba untuk tambahkan satu server untuk kita bisa mencoba untuk mengaksesnya melalui klien ya. Sebelum saya lanjutkan video kali ini ya, nanti mohon dukungannya untuk kelanjutan channel ini, mohon dukungannya untuk bisa subscribe, like, share, dan juga komennya ya di kolom komentar bawah sini ya, mohon dukungannya. Oke, baik, kita akan langsung saja untuk lanjutkan pada materi kali ini. Kita menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Untuk pertama kali nanti kita akan buka Cisco Packet Tracer-nya dan kita tambahkan komputer dulu ya, komputer klien saya tambahkan di sini ya. Saya tambahkan komputer klien 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin sobatku semuanya sudah mahir ini untuk membuat topologi jaringannya ya. Kita hubungkan dengan switch ya atau hub ya. Kita menggunakan yang switch 24 ya, sini saya tambahkan sama dengan kiri dengan kanan. Ini hanya kalau misalkan sobatku mau praktek satu saja boleh nanti, tapi kalau mau mengikuti video kali ini ya, nanti saya menggunakan 4 buah PC ya, PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Itu ada 4 PC yang terhubung dengan masing-masing, setiap 2 PC terhubung dengan satu switch ya. Baik, kemudian kita tambahkan ADSL modem ya. Kita klik network device-nya sini, kemudian ya, network device, kemudian kita pilih yang one emulation ya. Di sini kemudian kita ambil DSL modem, kita tarik ke atas nih. Yang sebelah sana juga kita buat ya. Ini simulasinya kita menggunakan 2 buah modem ya. Kemudian untuk menghubungkan modem ini di Cisco Packet Tracer ya, kita memerlukan PT Cloud ya. Jadi kita tambahkan cloud di sini ya. Ini jadi jaringan internetnya diambil dari sini ya nanti. Kemudian ini kita coba buat simulasi sebuah server ya, ini server Google ya. Nanti kita kasih nama misalkan ini server Google. Jadi nanti ini servernya, kemudian masuk melalui jaringan WAN-nya, kemudian kita masuk ke modem. Dari sini kita masuk modem dan masuk ke semua klien. Kita hubungkan, langsung saja kita hubungkan ya. Kita menggunakan kabel, kita hubungkan menggunakan bus Ethernet ya, satu. Langsung kita sambung-sambungkan saja ya, seperti ini ya. Ini mudah. Nanti ini kita pakai kabel otomatis ya, biar kita tidak kesulitan nanti dalam menghubungkan. Nah, ini terutama nanti ketika kita menghubungkan DSL modem dengan cloud PT-nya, kita menggunakan kabel. Nanti kalau kita manual nanti kita bisa salah, mungkin mengambil modemnya ya, mengambil kabelnya. Jadi kita menggunakan kabel phone di sini, kabel phone ya. Kemudian dari cloud ini ke server, kita arahkan juga ke modem yang sebelah ya, sini ya.
atau sobatku bisa ikuti ya, nanti saya ikuti seperti ini. Jadi kita tambahkan saja seperti ini. Nah, ini topologinya sudah jadi, kita sudah buat untuk kita nanti bisa konfigurasi modemnya. Jadi yang akan kita buat adalah bagaimana agar PC-PC di bawah di sini ini dapat terhubung dengan internet di sana. Ya, tentu saja pada video kali ini kita nanti akan aktifkan DHCP servernya. Jadi ini sebagai DHCP servernya nanti akan mendapatkan IP secara otomatis semuanya dari server ini ya. Langsung saja ya, kita isikan saja IP addressnya. Pertama saya setting di servernya saja ya. Jadi misalkan ini kita akan setting IP-nya di sini, saya kasih IP misalkan Google, IP-nya misalkan 8.8.8.8 ya. Ini untuk memudahkan kita nanti dalam mengkonfigurasi dan juga mengingatnya, teman-teman atau sobat-sobat juga langsung bisa mengikutinya. Subnetnya itu otomatis ini dibuat, dan DNS server nggak usah diisi, nggak apa-apa di sini ya. Kemudian setelah kita setting di IP addressnya, kita aktifkan servisnya ya. Servis yang pertama kita aktifkan dulu DNS-nya ya, kita aktifkan DNS, kita kasih nama misalkan di sini www.google.com. Kemudian IP addressnya di 8.8.8.8 ya, kita tambahkan. Nah, cuma seperti ini untuk DNS-nya, konfigurasinya. Kemudian kita aktifkan juga untuk DHCP-nya ya. DHCP-nya ya, ini sudah ada di sini sebetulnya, tinggal kita edit saja. Kita on dulu, pertama kali kita on sini, kemudian kita isikan untuk default gateway itu agar PC klien nanti dapat IP secara otomatis, mendapatkan gateway agar terhubung juga dengan server ini 8.8.8 ya. Default gateway-nya adalah IP server itu sendiri ya. Kemudian untuk DNS-nya sama juga, DNS-nya kita isikan 8.8 karena kita langsung semua akan menuju ke server ini untuk percobaan aksesnya nanti ya. Kemudian start IP boleh nanti kita mulai dari 8.1 gitu, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah di save saja sini, save. Ya, ini sudah berubah nih server poolnya ya, 888 nih start IP. Jadi nanti klien akan mendapatkan IP 8.0.0.1, 2.3 dan seterusnya ya, nanti seperti itu. Kemudian kalau sudah, boleh kita aktifkan HTTP-nya untuk bisa melihat apakah kita sudah masuk ke Google atau belum nanti ya. Jadi di indeks saja, nanti kita edit di sini, misalkan kita kasih judul di bagian atas ini welcome to Cisco Packet Tracer ya. Ini kita rubah saja sini, misalkan kita ganti menjadi welcome to google.com gitu ya. Ini boleh dibuat, boleh tidak, hanya untuk memudahkan kita nanti dalam konfigurasi ya. Untuk google.com ya, google.com ya, kita save seperti ini. Yes ya, konfigurasi server selesai. Kemudian yang kedua adalah setelah kita mengkonfigurasi server, kita mengkonfigurasi cloud ini agar bisa terhubung ke modem-modem ini ya. Jadi kita konfigurasi ya, sebetulnya konfigurasi ini ada di modem ya sebetulnya ya. Jadi nanti kita untuk aplikasi langsungnya nanti kita agak sedikit berbeda nanti kalau kita konfigurasi ataupun konfigurasi melalui modemnya, modem betulan ya, DSL modem betulan ya. Ini hanya simulasi saja ya. Di modem kita konfigurasi, kemudian kita disetting untuk DSL-nya dihubungkan langsung modem 4 dihubungkan dengan Ethernet 6. Jadi ini modem 4 terhubung dengan Ethernet 6. Kita tambahkan saja seperti ini, tambahkan. Jadi ini kita tambahkan ke ini modem 4 kita hubungkan ke Ethernet 6 ya. Kemudian juga di sini modem 5 kita juga hubungkan ke Ethernet 6.
sambungkan juga ini. Jadi cuma konfigurasinya cuma seperti ini ya, kalau kita mengonfigurasi DSL modem ya. Kalau sudah kita tutup, konfigurasi server selesai, konfigurasi cloud selesai ya. Kemudian kita tinggal sekarang konfigurasi untuk PC-nya ya. Di PC-nya langsung saja, karena tadi ini sudah di HCP ya, artinya PC-PC di bawah ini nanti akan otomatis mendapat IP address dari server ini. Jadi langsung kita klik saja di desktop ini, tidak usah kita isikan di sini, kita pindahkan ke DHCP sini atau DHCP ya. Nah, ini langsung dapat IP ini 8.0.0.1 ini seperti yang kita konfigurasi tadi. Kita cek ya, subnet masknya 255.0.0.0, kemudian default gateway-nya sekian 888, ini IP server, DNS servernya juga sama, betul ya. Kita oke, tutup ya. Kita cek ya juga di PC yang lain ya, PC yang lain langsung kita buat DHCP saja ya, sudah. Dan bagian sini juga kita buat DHCP ya, yang ini juga ya. Semua sudah kita setting, jadi nanti konfigurasi ataupun konfigurasi DSL ini sudah kita lakukan semuanya di sini. Tinggal kita melakukan uji coba apakah PC-PC klien ya, PC 0, PC 1, PC 2 dan PC 3 ini nanti dapat terhubung dengan server ini atau tidak. Seandainya nanti belum bisa terhubung ya, berarti ada salah konfigurasi di konfigurasi kita ya. Kita coba saja, langsung kita tes dari PC 0 ya. Bagaimana untuk mengecek konfigurasinya ya? Jadi bisa kita cek melalui command prompt atau terminal di sini ya. Pakai command prompt ya, kita ping saja ke IP modem dulu, ke IP server, ping ke 8.8.8.8 ya, kita enter ya. Ini time to live, artinya terhubung, betul-betul ini terhubung ke sini. Atau bisa menggunakan video ya, simple video. Jadi kita hubungkan ya dari PC 0 ke server 0 ini menggunakan video ya. Kita klik seperti ini, kita hubungkan ke sini ya. Sebelumnya kita klik dulu sini ya, bagian sini ya. Ya, ini sudah successful ya, terhubung ya. Kita coba untuk tes dari klien yang lain ya. Jadi dari sini tadi sudah kita cek ya, kita coba dari PC 1 ke server ini terhubung, dari PC 2 ke server juga terhubung, kemudian juga dari PC 3 ke server, ini semuanya sudah terhubung di sini ya. Kemudian setelah kita tes semua klien ini terhubung ke server, kita juga bisa tes apakah server di sini itu juga bisa terhubung dengan PC 0 ataupun PC klien yang lain ya. Bisa jadi ini bisa terhubung ke sana atau bisa mengirim data ke server, tetapi server tidak dapat mengirim data ke PC 0 ya. Nanti ini bisa terjadi bila kita nanti melakukan setting firewall atau ada salah konfigurasi kita. Jadi kita tetap harus mencoba untuk mengetes apakah server ini kita hubungkan dengan PC 0 apakah dia juga terhubung. Kita klik dari sini ke sini ya, ini successful, ternyata terhubung juga sama. Oke, saya kira ini sudah betul semuanya konfigurasinya ya. Sobatku semuanya bisa cek ya, dari PC 0 ke server ke PC 0 ya. Demikian pula sebaliknya, ini harus semuanya sudah terkoneksi ya. Nah, kemudian bagaimana untuk mengetahui server ini dapat mengirimkan data ke PC 0 atau PC 0 tadi dapat mengakses data dari server ini ya. Kalau ini tadi kan kalau kita menggunakan command prompt atau video ini, kita hanya melakukan tes koneksi saja, tapi kita belum buktikan apakah
server ini dapat dipanggil datanya, karena kita tadi melakukan setting web server, maka seharusnya PC 0 ini dapat memanggil web server sini atau DNS server sini. Jadi ketika PC 0 ini memanggil Google www.google.com, ini harusnya server ini mereply atau membalas halamannya tampil di PC 0, seperti itu. Caranya seperti ini, kita klik ya, maaf, kita klik, kita pilih web browser, kita klik sini ya. Nanti akan ada tampilan seperti Chrome ya, seperti ini ya. Kita ketikkan saja sini www.google.com. Oke, kita klik go. Ya, ini ternyata muncul ya di sini. Jadi ini belum kita edit ya. Ternyata ini judulnya masih Cisco Packet Tracer, tapi tidak apa-apa. Tapi tadi yang kita edit itu muncul di sini kita, karena itu yang kita edit itu bagian sini, welcome to google.com. Jadi ketika PC 0 ini memanggil atau meminta halaman google.com itu untuk tampil di sini, maka dia memberikan halaman ini kepada PC 0. Jadi ini bisa terhubung. Berarti ya fungsi dari modem ini melalui PC 0 ke PC server ini bekerja dengan baik. Kita bisa coba juga dengan PC yang lain ya. Kita ketik saja di sini www.google.com. Ya, saya copy paste nanti biar lebih mudah untuk PC yang lain. Nah, sudah terhubung. Yang ini juga sama, kita coba untuk akses google.com. Ya, semua terhubung ya, harusnya semuanya terhubung ke server ya. Ya, semuanya telah terhubung, dan demikian konfigurasi DSL modem ya. Jadi kalau misalkan ada yang tanya misalnya, ini cara menghubungkan modem itu kalau di Cisco Packet Tracer gimana? Ya ini seperti ini konfigurasi untuk konfigurasi menggunakan DSL modemnya. Jadi misalkan nanti kita buat jaringannya itu misalkan menggunakan router ataupun WAN, ya kita nanti bisa modifikasi sendiri. Mungkin di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya saya akan buatkan videonya bagaimana misalkan kita hubungkan DSL cloud dengan router, atau mungkin juga dengan menggunakan firewall dan sebagainya, terhubung dengan banyak server. Itu nanti kita akan pelajari ataupun kita akan buatkan videonya, nanti ditunggu saja, nanti kita akan buatkan video selanjutnya. Hanya untuk kali ini ya kita pelajari untuk DSL modem, konfigurasi DSL modem, semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan ya. Misalkan masih ada yang masih belum paham ataupun belum jelas ya, bisa mungkin bertanya, bisa melalui kolom komentar yang di bawah ini ya. Jadi di kolom komentar nanti bisa bertanya ya, atau nanti ada yang request, Pak buatkan video cara konfigurasi ini menggunakan Cisco Packet Tracer ya, kita nanti akan coba untuk buatkan videonya. Sekian dari saya ya. Untuk sobatku semuanya ya, terima kasih telah berkunjung ke channel kami ya, dan ada kurang lebihnya minta maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.